Shalom, selamat pagi Pak Iwan, Bu Lydia. Ya, selamat pagi Pak. Bu Ani, juga Bapak Ibu guru yang lain, juga anak-anak semua. Sehat semua ya anak-anak. Sehat, Pak. Puji Tuhan. Alessandra, Naila, Jason, Anes, Angelica, Anneli, Eril, Pak Artis, Arpit, Benedik, Benny, Chris. Ya, ini belum dimulai toh? Ya, Bapak sebut satu-satu nih yang kelihatan di Bapak nih. Kristania, ya, WL kita Pak Lexi sudah luar biasa, persiapannya mantap. Selamat melayani Pak Lexi. Terima kasih Pak Agus. Jam 11 Pak Lexi boleh dimulai. Oke, kita dimulai. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMP SMA Samari Kudus. Shalom. Kali ini kita akan kembali memulai ibadah di minggu kedua di bulan Januari di awal tahun. Semoga ya depannya kita tetap sehat, menjaga kesehatan dan dijauhkan dari segala macam. Kita akan mulai ibadah siang hari ini. Kita akan menyanyi pribadi yang mengenal. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Cuci piring kedengeran. Syukur atas berkat kasih kemuliaan Tuhan kepada kita semua. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang jiwaku, Tuhan. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman sebelum memulai ibadah kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkatilah Tuhan, ibadah yang kami jalankan dapat berjalan dengan baik tanpa kendala maupun nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Alben atas doa. Kita masuk nyanyi dari lagu Sungguh Indah. Sungguh indah yang Kau berikan tentangku, tak terselami bagi. Sungguh indah. Akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum Ibu Lydia mempersiapkan
pelayanan firman hari ini kita akan masuk menyanyi dengan menyenangkan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkatilah kami, baik siswa-siswi SMP, SMA, Samar Kudus, bahkan Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Dan Kau juga berkati hamba-Mu, Ibu Lydia, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapak, ini doa kami, terlebih itu semua ampun kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan Ibu Lydia. Terima kasih Pak atas pengertiannya yang sangat indah. Ya, pada saat siang hari ini, mari Bapak Ibu Guru beserta siswa-siswi ya, di sini juga hadir Direktur Yayasan kita, Toga bersama kita. Ya, mungkin orang tua dari siswa juga hadir ya. Selamat mengikuti ibadah. Pada saat ini tibalah saatnya kita sampai di dalam bacaan firman Tuhan. Saya tidak akan ya memberanikan diri untuk mengkhotbahi khususnya Bapak Ibu Guru, tetapi saya di sini mengajak kita semua untuk sharing kepada firman Tuhan ya, yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan menjadi firman kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita akan buka di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bu, berapa Bu? Pengkhotbah ya Bu? Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurangnya jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan ronda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah
sia-sia. Amin firman Tuhan, ya. Sama-sama pada siang hari ini adalah tulisan dari seorang raja yang penuh hikmat yang bernama Salomo, ya. Judul perikopnya di atas di situ adalah nasihat bagi pemuda-pemudi, ya. Di sini kita semua kembali diingatkan bagaimana di dalam kehidupan kita, ya, ada yang namanya waktu yang terus berjalan, ya. Waktu terus berjalan. Di sini ada Bapak Ibu guru, ya, yang umurnya sudah ada yang di atas 30 atau mungkin 40, ya. Semua itu bisa mencapai angka demikian karena sudah melewati proses dari 0 tahun, ya, masuk ke 1 tahun, kemudian kanak-kanak, remaja, bahkan meningkat ke umur yang lebih dewasa lagi, ya. Umur kita Tuhan berikan berdasarkan jatah kita masing-masing, mau tidak mau. Umur yang ada dalam hidup kita pada saat ini itu akan terus naik, ya. Itulah sebabnya pada saat siang hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul yaitu selagi masih ada kesempatan, ya. Di dalam ayat yang ke-8 Salomo mengatakan di situ sebagai ayat penutup dari perikop ini bahwa kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia, ya. Di sini Salomo tidak hendak mengatakan bahwa Tuhan menganggap segala sesuatu yang kita dapatkan, yang ingin kita capai itu adalah kesia-siaan, ya. Di sini bukan berarti berkat yang kita miliki, ya, apa yang kita capai itu adalah suatu kesia-siaan. Namun yang akan menjadi suatu kesia-siaan adalah ketika berkat yang Tuhan berikan itu adalah menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita, ya. Yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita itu adalah Sang Pemberi berkat, ya. Sang Pemberi berkat itu adalah Tuhan Yesus. Dialah yang seharusnya menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita. Namun sering sekali, ya, orang-orang Kristen zaman sekarang yang menjadi tujuan utamanya yaitu adalah berkat, bukan Sang Pemberi berkat, ya. Berbicara tentang waktu, setiap manusia memiliki waktu-waktu kesenangannya sendiri, hal-hal yang diinginkan, ya. Masa remaja yang menjadi kesenangannya adalah teman-temannya, ya. Ketika seorang remaja memiliki teman yang dirasa nyambung, ya, merasa klop, dia akan membuat geng-geng pertemanan yang itulah menjadi titik atau zona nyaman, ya. Itu adalah yang sering sekali menjadi zona nyaman bagi seorang remaja. Dia memiliki zona pertemanan yang berkembang bersama dengan dia, ya, yang membuat dia merasa gaul atau keren. Itulah yang menjadi titik kesenangan kebanyakan para remaja, teman-teman yang nyambung, teman-teman yang satu pemikiran, ya, satu hobi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan orang-orang yang sudah berusia dewasa, mungkin sudah mapan, yang menjadi titik kesenangan kebanyakan orang yaitu adalah tempat. Bagaimana suatu tempat, ya, baik di bidang pekerjaan, di dalam keluarga itu sudah menjadi baik, ya, sudah tercapai seperti standar di dalam kehidupan manusia. Lalu orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, lansia, para orang-orang yang sudah 60 tahun ke atas, ya, mereka sudah tidak lagi begitu peduli tentang siapa yang akan menjadi temannya, ya, siapa yang akan menjadi gengnya untuk saat ini, ya, dan juga tidak lagi peduli tentang pekerjaan-pekerjaan apa, ya, geng siapa, pengakuan apa yang harus didapatkan, tetapi diskusi orang yang sudah tua itu yang biasa cenderung dibutuhkan oleh mereka adalah suatu ketenangan, ya. Makanya banyak orang di masa mudanya dia bekerja keras, ya, bekerja keras mencari tujuan hidupnya supaya apa? Supaya di usia akhirnya nanti, ya, ketika dia sudah sampai di usia yang matang, ya, sudah lanjut usia, mendapatkan ketenangan. Ya, banyak orang berkata saya bekerja keras di masa muda supaya nanti di usia tua saya bisa tenang, ya, tidak perlu lagi memikirkan tentang makan apa, tentang kebutuhan saya, karena di masa muda saya sudah
bekerja dengan keras. Tetapi itu semua adalah kesenangan atau kebutuhan manusia secara daging, ya. Kebutuhan manusia secara daging, ya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa manusia semakin hari semakin berubah, ya, semakin berubah secara fisik, sehingga di dalam ayat yang pertama penulis pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Jangan yang menjadi prioritas utama kita adalah berkatnya, tetapi kepada sang penciptanya, yaitu adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini saya merangkumkan ada 3 poin penting, ya, yang tidak boleh kita sia-siakan di dalam kehidupan ini, ya. 3 hal penting yang tidak boleh, ya, jangan sampai kita sia-siakan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah jangan sia-siakan orang yang sudah ada di dalam hidupmu. Yang pertama, jangan sia-siakan orang lain, ya. Kita ada sampai saat ini karena ada orang-orang di sekitar kita, ya. Kita bisa lahir itu karena ada orang tua kita. Kita bisa bersekolah, ya, menjadi pintar karena ada guru kita. Kita jadi mengenal Tuhan karena ada orang kakak-kakak rohani atau pembimbing rohani kita yang membimbing kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Dan banyak orang yang Tuhan sudah hadirkan di dalam kehidupan kita, ya, yang mungkin secara tidak langsung kita sadari dia membawa dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Maka di sini, di poin pertama yang saya mau mengajak kepada Bapak Ibu, ya, anak-anak terkasih, bahwa mari kita untuk tidak menyia-nyiakan orang yang ada di sekitar kita, ya. Kita hargai selagi mereka masih ada, karena di sini dikatakan oleh pengkhotbah bahwa umur, ya, manusia itu hanya Tuhan yang tahu. Hal-hal kecil yang udah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, ya, yang mungkin bagi kita itu adalah hal biasa, suatu saat ketika dia sudah tidak ada, ya, hal tersebut adalah hal yang akan sangat kita rindukan. Nah, langsung saja yang kedua, yang jangan atau tidak boleh kita sia-siakan di dalam hidup ini adalah waktu, ya. Waktu adalah hal yang selalu berputar, ya, berjalan tanpa mau menunggu kita, ya. Waktu akan terus berputar sekalipun kita tidak melakukan apa-apa, ya, waktu tetap saja berjalan. Itulah sebabnya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh kita di dalam kehidupan kita, karena waktu yang ada saat ini, ya, adalah kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Kalau sudah berlalu, kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi, ya. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 tidak akan pernah terulang lagi di hari-hari yang akan datang. Besok kita akan bertemu dengan hari tanggal 16 dan begitu selanjutnya, ya. Mungkin di tahun yang akan datang kita akan bertemu dengan bulan yang sama, tetapi kita akan bertemu di dalam tahun yang berbeda. Jadi ada waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang harus kita maksimalkan dengan baik, yang harus kita gunakan dengan baik semaksimal mungkin, ya. Seperti ada satu pujian katakan, hidup ini adalah kesempatan. Jadi hal yang kedua yang harus kita maksimalkan, ya, yang jangan sampai kita sia-siakan adalah waktu, ya. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang sangat berharga. Lalu yang ketiga, ya, yang terakhir, tidak berlambatan, bahwa hal yang tidak boleh kita sia-siakan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah talenta, ya. Talenta yang Tuhan berikan kepada setiap manusia adalah talenta yang berbeda-beda. Mungkin Pak Alfred Tuhan berikan talenta di bidang musik, ya. Pak Yotam di bidang matematika, ya. Itulah sebabnya setiap guru memiliki bidangnya masing-masing. Lalu siswa-siswi yang hadir saat ini, ya, kita diberikan oleh Tuhan talenta yang berbeda-beda, ya. Terkadang mungkin kita membandingkan talenta yang dimiliki oleh teman kita dibandingkan dengan diri kita, ya. Kita menganggap bahwa diri kita tidak bisa apa-apa, ya. Yang harus kita ingat bahwa Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Apa yang engkau miliki pada saat ini, fokuslah kepada
dirimu, jangan justru fokus kepada apa yang orang miliki, ya. Talenta yang sudah ada dalam diri kita jangan kita sia-siakan, ya. Talenta ini ketika kita memaksimalkannya, ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita, talenta berbicara, talenta bernyanyi, memainkan musik, atau talenta kemampuan tadi di bidang intelektual, ya, kemampuan di bidang sosial, mudah untuk berbaur. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita anggap ini bukan hal yang penting, tetapi Tuhan mau pakai kita melalui ini, ya, melalui apa yang kita miliki pada saat ini. Hanya pertanyaannya apakah kita mau menggunakan talenta kita, ya. Jadi hari ini kita kembali bersama-sama melalui Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8 kembali diingatkan bahwa ingatlah Tuhan akan pencipta. Ingatlah akan penciptamu. Dialah yang menciptakan engkau. Dia memberikan kepada kita banyak sekali hal-hal yang berharga yang tidak boleh kita sia-siakan, ya. Jangan sampai kita menyanyiakan orang lain, orang yang Tuhan sudah hadirkan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu dan juga orang dan juga talenta yang Tuhan sudah berikan. 3 hal ini kiranya menjadi kekuatan di dalam hidup kita, menjadi peringatan kembali bahwa apa yang mungkin sudah kita sia-siakan selama ini, kita kembali untuk ingat dan fokus untuk tidak lagi menyanyiakan hal-hal yang dahulu sudah kita lalaikan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pada saat ini. Saya meminta kepada Nak Nindi kelas 10 untuk menutup firman Tuhan kita di dalam doa. Sebelum selesai ibadah, kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang sudah melayani hari ini, biar Tuhan yang lagi tutup bungkus kehidupan mereka. Doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami, komunitas-komunitas yang ada di sekeliling kami, yang kami tahu akan membawa dampak yang terbaik dan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mengurapi hamba-Mu dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, biar kiranya apapun yang dikerjakan, bahkan visi misi kehidupan daripada Ibu Lydia, Tuhan memberkati secara luar biasa. Kami tidak lupa juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Alexander, yang sudah memberkati kami dengan puji-pujian. Kami percaya juga tangan Tuhan menyertai hidupnya. Dia akan terus maju dan terus memberkati banyak orang lagi. Kami berdoa untuk rencana pernikahannya, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba melepaskan berkat untuk setiap siswa-siswi yang ada yang sudah bergabung di ibadah hari ini. Kami percaya sekalipun dari rumah mereka akan tetap bersemangat. Kemurahan Tuhan juga ada atas kehidupan mereka, orang tua mereka, bahkan seisi rumah daripada anak-anak yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba memberkati juga untuk setiap orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa, kami mematahkan setiap belenggu-belenggu puasa, sakit, penyakit, khususnya ya Tuhan untuk di masa-masa susah, sulit ini Tuhan, di COVID-19 ini. Hamba melepaskan tanda darah anak domba Allah, tanda salib Kristus atas setiap rumah kami masing-masing. Biar kiranya segala sakit, penyakit dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk ibadah yang bisa berlangsung dengan baik. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kasih, para bapak-bapak dan ibu-ibu guru dan juga anak-anak yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Raja kita dan pandanglah kepada wajahnya. Dan saat ini biarlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya Bu Lydia.
guru khususnya dari siswa maupun kurikulum saya persilakan. Dari Pak Leksi atau Bu Wati? Ya, dari saya ya, dari SMP singkat padat berisi. Pengumuman untuk khususnya untuk anak kelas 9, agenda jadwal semester 2 sudah diberikan. Berapa minggu ke depan nanti kalian akan menghadapi tryout pertama, tryout kedua, bahkan nanti akan ada ujian sekolah dan ujian prakteknya. Begitu untuk anak-anak kelas 9 untuk mempersiapkan diri secara mental dan secara kesehatan untuk nanti ke depan 2 minggu ke depan di tanggal 25 Januari kalian akan menghadapi tryout pertama. Itu aja untuk khusus anak kelas 9. Terima kasih Pak Agus. Ya, Bu Wati ada yang mau diinfokan? Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Lydia yang membawakan firman hari ini, sangat memberkati sekali. Terima kasih juga buat Bapak Toga, juga Pak Agus dan Pak Leksi, juga anak-anak semuanya. Pengumumannya untuk khususnya juga untuk kelas 12, sama juga dengan SMP nanti beberapa hari ke depan juga kalian nanti akan infokan untuk tryout, kemudian ada juga untuk ujian praktek dan juga ujian sekolahnya. Hanya saja untuk waktunya belum bisa kami infokan untuk saat ini. Kalian persiapkan saja, nanti juga untuk materi-materi untuk ujian praktek dan juga ujian sekolah pasti akan di-sharingkan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing. Kalian persiapkan dari sekarang, karena waktu-waktu kalian untuk kelas 12 juga tidak banyak. Untuk semester 2 ini nanti akan langsung kalian mungkin untuk ujian sekolahnya akan di bulan April, kalau enggak mungkin malah di bulan Maret. Jadi kita menunggu juga info dari dinas untuk ujiannya, jadi nanti akan kita infokan mengenai tanggalnya. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Wati juga Pak Leksi yang sudah memberikan informasi pengumuman. Tambahan dari Bapak, ya terima kasih untuk anak-anak semua. Kita sudah memasuki 1 minggu pembelajaran belajar dari rumah. Ya, sebagaimana tadi firman Tuhan, salah satunya adalah jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, oleh karena itu pesan dari Bapak, ketika anak-anakku semua mengikuti PJJ, harap gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, tepat waktu masuk kelas. Ya, terlebih ketika doa pagi. Ya, doa pagi itu ya sebelum kegiatan pembelajaran, wali kelas sudah memberikan bahan sehingga kalian sudah bisa masuk di link yang berikutnya untuk dapat mengikuti ibadah ya untuk anak-anak semua. Kemudian bila ada kendala segera laporkan kepada wali kelas atau minimal Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru kalian laporkan ya. Kendala apa yang kalian alamin sampaikan ya, jangan sampai berlarut-larut. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, wali kelas semua. Sebagaimana di awal tahun Bapak juga mengingatkan untuk saling berkoordinasi ya, baik anak-anak ke guru, guru ke wali kelas, ke BK dan guru agama, bahkan ke orang tua. Jadi semuanya kita bersinergi, saling menginformasikan. Bila ada kendala segera ditindaklanjuti dan diselesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ya, sehingga kegiatan pembelajaran tidak membosankan namun menyenangkan. Oke anak-anak semua. Juga informasi umum untuk Bapak Ibu guru unit SMP juga SMA sehubungan dengan kehadiran Bapak Ibu di setiap harinya ketika melaksanakan PJJ di sekolah sudah disiapkan satu ruangan ya, ada 3 titik di mana Bapak Ibu guru bisa melaksanakan pembelajaran secara online di satu tempat tersebut ya. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan. Ya, itu pesan dari Bapak secara umum. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama anak-anak, karena dengan adanya pendampingan juga dari orang tua yang mengikuti bisa memperhatikan anak-anak Bapak Ibu ketika mengikuti ibadah. Juga Bapak Ibu guru semuanya bisa hadir. Puji Tuhan pada pagi hari ini hampir 100 ya. Saya lihat 92 yang hadir
tentunya yang lain yang tidak hadir mungkin ada kendala teknis dan lain sebagainya. Saya berharap di ibadah berikutnya semakin kita antusias. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Di masa sukar ini kita harus selalu bertekun mencari Tuhan melalui persekutuan ibadah-ibadah yang ada. Ya, itu pesan dari Bapak. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur di mana Pak Togap bisa bergabung bersama dengan kita. Jadi saya beri waktu untuk Pak Togap untuk menyampaikan pesannya kepada kita semua, Bapak Ibu guru juga anak-anak, bahkan di sini juga ada tergabung orang tua bergabung bersama ibadah. Saya persilakan Pak Togap memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Ini masih awal tahun ya. Silakan Pak Togap. Shalom semua. Shalom. Jadi sebetulnya saya mau hadir untuk diberkati gitu ya, bukan untuk menyampaikan pesan begitu. Tapi terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Dari yayasan kami yang pertama mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua keluarga besar di Samaria Kudus, dan terutama untuk anak-anak yang tidak bisa ketemu. Dan saya bisa senang tetap bisa menyapa walaupun kita terbatas. Biasanya kita bisa tersenyum, bisa ketahui tulus nggak tulusnya. Kalau sekarang kan semuanya jadi tulus saja gitu, karena melalui Amin, haleluya, video ini gitu ya. Apalagi Pak Sander nih saya lihat ganteng sekali hari ini dengan luar biasa studionya gitu ya. Namun beberapa pesan yang saya perlu sampaikan, yaitu yang pertama tentunya mari tetap mengutamakan membangun iman dalam masa-masa seperti ini. Karena orang yang punya iman, dia akan menjaga kesehatan tubuhnya udah pasti. Karena Alkitab berkata kepada kita bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saya percaya hari ini anak-anak dan kita semua para pendidik untuk tetap membangun iman kita dalam keseharian. Lalu untuk anak-anak di sekolah tetaplah belajar lebih sungguh-sungguh, sekalipun kalian memang belajar secara online. Tapi ke depan ini saya melihat bahwa orang percaya itu harus tetap menabur. Menabur bukan bicara tentang uang ya, maksud saya. Menabur maksudnya gini, anak-anak tetap harus memberi waktu lebih keras lagi, lebih banyak lagi untuk kalian semua, memberi waktu lebih banyak untuk belajar, mengasah diri kalian. Karena memang keterbatasan ini membutuhkan ekstra kerja keras supaya kalian jadi lebih pintar. Nah, jadi sekalipun kondisi sulit, tetapi orang-orang percaya ataupun kita di Samaria Kudus, saya mengingatkan semua harus ekstra ya, kita harus extraordinary, memberi lebih daripada yang sebelumnya. Sekali lagi nih, saya nggak bicara masalah uang, tapi semua kesungguh-sungguhan, ketekunan, lalu keyakinan, sehingga kita melewati masa-masa ini nanti kita akan mengalami penuaian, kita akan melihat hasil dari apa yang ekstra yang kita lakukan hari ini. Jadi jangan keterbatasan ini membuat kita jadi terbatas ya. Di masa-masa keterbatasan ini justru kita tetap menjadi pribadi-pribadi, ataupun di yayasan ini kita harus tetap jadi orang yang tidak terbatas. Itu saja mungkin yang saya sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak didik yang mungkin udah lelah, capek di rumah, kebanyakan Zoom, kebanyakan main internet, stres dengan hal ini semua. Aturlah waktunya supaya kalian tetap bisa concern dengan hal yang kalian perlu concern. Demikian juga untuk para Bapak Ibu guru dan para pendidik yang saya kasih. Itu saja pesan dari saya. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Shalom. Ya, baik, terima kasih Pak Togap sudah menyampaikan amanat pesan yang sangat luar biasa. Di tengah keterbatasan kita harus tetap kuat iman kita, itu kuncinya.
Ya, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pelayanannya Ibu Lydia sebagai koordinator juga pembawa firman Tuhan pada siang hari ini luar biasa. Pak Lexi, ya mantap, puji Tuhan. Tidak menutup untuk Bapak Ibu guru yang lain nanti dijadwal supaya menunjukkan talentanya masing-masing. Ya, talenta, kita punya talenta harus diinformasikan, disampaikan supaya menjadi berkat buat kita semua. Oke. Selamat Bapak Ibu Guru, terima kasih yang sudah hadir, juga anak-anakku semua. Salam sehat, tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan, ya, jauhkan apabila tidak penting. Salam buat orang tua, para orang tua yang mengikuti ibadah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, sukses semuanya. Bapak Ibu boleh live, boleh buka suaranya, tidak apa-apa, sudah bisa sekarang, keluar satu demi satu, silahkan yang mau bersuara. Tuhan berkati semua ibu-ibu yang ada, bapak-bapak yang ada, anak-anak yang ada, diberkati secara luar biasa. Terima kasih Pak Toka, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, buka mic-nya semua. Semuanya, selamat siang. Makasih Bu Anik. Ya, Okta, Jerin, ya. Pak Iwan, Bu Hedi, Pak Alfred, Bu Wati, Bu Lydia. Keluarnya di mana? Ya, Stewart. Ya, Stewart. Oke, Tuhan berkati.